Ini adalah TWS kelas flagship yang kemampuannya all-rounder. Bukan hanya keren suaranya, bukan hanya bagus mic-nya, bukan hanya keren penampilannya aja. Samsung Galaxy Buds 3 Pro ini menawarkan teknologi terbaik dari Samsung dan berupaya memenuhi beragam permintaan pengguna TWS. Kualitas audionya udah ditingkatkan. Daya tahan terhadap air sekarang IP57. Teoritis kecemplung ke air sebentar pun aman ini ya. ANC dan hear through atau ambience-nya ini katanya naik kelas di sini. Dan katanya sih kemampuan mikrofonnya pun meningkat jauh. Desainnya juga baru nih, ada lampu-lampunya gitu. Mari kita langsung aja tes si TWS andalannya Samsung ini. Tentunya kami tidak menguji sendirian ya. Kita juga berkolaborasi dengan spesialis TWS, Fernanda Gunsan, dalam pengujian Samsung Galaxy Buds 3 Pro ini. Ya, pasti di antara kalian banyak yang udah cek review awal mengenai Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Nah, kali ini yang kami review adalah Buds 3 Pro versi retail di Indonesia. Jadi, besar kemungkinan review atau preview yang sebelumnya itu akan bisa beda dengan review yang ini. Karena previewnya itu pakai yang versi awal, yang pakai sampel awal. Seharusnya yang kami review ini akan sinkron, cocok banget dengan Buds 3 Pro yang bisa diperoleh resmi di pasaran Indonesia. Setidaknya kami sudah mencoba 2 sampel sekaligus dan hasilnya memang konsisten banget yang ini. Oh ya, di Buds 3 Pro ini memang ada fitur AI dan dukungan untuk fitur AI. Akan tapi kami memilih untuk tidak membahasnya terlalu dalam dan lebih fokus kepada si Buds 3 Pro sebagai TWS untuk semua pengguna smartphone dan pengguna TWS lah pada umumnya. Oke, kita langsung mulai aja dengan paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit Samsung Galaxy Buds 3 Pro beserta charging case-nya. Di sini ada 3 silikon ear tip. Yang terpasang ini ukurannya M, tapi yang tersedia ada juga ukuran S dan L. Kemudian ada kabel charging USB Type-C. Paket penjualannya memang standar ya untuk sebuah TWS. Nah, dari segi desain, Buds 3 Pro ini berbeda banget dibandingkan Buds 2 Pro dan Buds-nya Samsung terdahulu. Modelnya sekarang pakai tangkai yang disebut sebagai blade di sini. Ya, kalau ada yang bilang ini mirip kayak TWS tetangganya, sekilas ya memang ya. Memang karena modelnya bertangkai jadi mirip ya. Yang jadi pembeda di sini adalah adanya lampu di garisnya ini ya, dan pengendalian yang menggunakan pinch control. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai satu ini. Samsung mengatakan bahwa desain ini membuat Buds 3 Pro jadi punya kemampuan lebih baik di sisi mikrofonnya. Tiap unit Buds-nya ini dilengkapi dengan 1 unit dynamic driver untuk nada-nada yang rendah dan 1 unit planar untuk nada yang tinggi. Jadi Buds 3 Pro ini sudah menganut enhanced two-way speaker. Bahkan Samsung menyematkan dual amplifier juga di dalamnya. Sementara itu untuk ketahanan terhadap airnya sudah pakai IP57 pada unit TWS-nya, berarti kecemplung sebentar dalam air masih aman. Kalau cuma kena air hujan atau keringat, nggak ada efek lah harusnya ya. Nah, untuk ear tip-nya ini mode yang oval dan ada dudukan khususnya. Sementara itu untuk charging case, desainnya juga berubah jauh dibandingkan pendahulunya ya. Berarti aksesoris case-nya pun tidak bisa dipakai ya, yang dari seri lama nggak bisa dipakai di sini. Tapi ada aksesoris-aksesoris yang baru, seperti ya case yang ini nih ya, beda, lucu-lucu nih. Nah, charging case ini memiliki penutup yang transparan. Di bagian depan ada sebuah lampu indikator untuk charging. Di bagian bawah ada port charging USB-C dan sebuah tombol untuk nge-reset di situ ya. Case ini bisa di-charge pakai USB-C dan juga bisa secara wireless. Cukup ditidurin aja di atas wireless charging pad atau di atas smartphone yang bisa melakukan reverse wireless charging. Untuk daya tahan baterainya ini dijanjikan 6 jam dengan ANC aktif dan total 26 jam kalau dipadukan dengan charging case-nya. Sementara kalau ANC non-aktif dia bisa sampai 7 jam dan dipadukan dengan charging case bisa mencapai 30 jam. Udah cukup lumayan ya nih ya. Nah, untuk warna ada 2 pilihan. Ada yang putih seperti yang kami uji ini dan ada yang silver yang sebenarnya jadi warna unik untuk si Buds 3 Pro. Untuk yang silver penutup transparannya pun warnanya nggak full transparan ya, agak smoky gitu. Ya, Samsung Galaxy Buds 3 Pro ini cukup mudah ya penggunaannya karena pertama kali dibuka smartphone Android kita harusnya langsung mengenalinya, terutama kalau pakai smartphone-nya Samsung. Pairing via Bluetooth tergolong mudah dan cepat dan pastikan aja aplikasi Galaxy Wearable itu sudah terpasang di smartphone kita dan akan lebih baik lagi kalau sudah login dengan akun Samsung. Karena kalau ingin pindah-pindah ke device lain menggunakan akun yang sama itu akan jadi mudah dan sangat cepat. Nah, hal pertama yang sebaiknya dilakukan pada saat pertama kali pakai ini adalah cek kecocokan fitting ear tip yang terpasang. Kalau kita mau tes apakah ukuran ear tip yang digunakan sudah pas atau belum, pakai aja menu earbud fit test yang satu ini. Nah, di sini saya harus pakai ukuran yang L supaya fittingnya dianggap pas. Ini penting karena ear tip yang pas bisa menghadirkan kualitas suara yang prima dan kekedapan yang maksimal. Setelah itu mari kita bahas aspek pengendaliannya. Ini berbeda dengan Buds sebelumnya yang pakai model tap atau model sentuh. Buds 3 Pro menggunakan gesture pinch atau cubit gitu ya. Lokasi pinch control itu ada di bagian bawah tangkai atau blade-nya. Pelajari dulu ini supaya pengendalian sehari-harinya jadi lebih nyaman.
Dengarkan dengan seksama bahwa saat di pinch akan ada suara tik yang halus. Cari titik pinch-nya ini. Ini bisa di TWS kanan maupun kiri. Untuk media control, 1 kali pinch adalah play atau pause, lalu 2 kali pinch adalah untuk track selanjutnya. 3 kali pinch untuk track sebelumnya. Dengarkan bunyi tik yang dihasilkan untuk memantau fungsi ini. Untuk menaikkan atau menurunkan volume, kita perlu mengusap sisi belakang dari blade ke atas untuk naikin volume dan ke bawah untuk nurunin volume. Bunyi tik saat menaikkan dan menurunkan volume ini agak beda ya. Pitch-nya agak tinggi kalau kita lagi naikin volume dan agak rendah pada saat kita menurunkannya. Sayangnya nih, setiap kali mengusap kita menaikkan atau menurunkan 1 step volume suara. Jadi untuk naikin atau nurunin agak jauh, kita harus ngusap beberapa kali. Terasa agak kurang praktis aja. Sedikit berharap bahwa panjangnya usapan itu bisa dideteksi. Jadi jelas ini akan butuh sedikit latihan untuk membiasakan diri. Dan di sini juga ada fitur yang keren secara visual. Ada earbud lights ya. Kita bisa mengatur apakah lampu di earbud ini mau blinking, fading, atau nyala terus-terusan. Tentunya ini untuk tampilan aja ya. Tenang, lampu ini akan otomatis dimatikan kalau level baterainya sudah mencapai 30%. Kemudian by default, menahan 1 kali pinch agak lama di sisi kanan dan kiri itu akan mengubah noise controlnya. Defaultnya akan berpindah antara ANC dan ambient sound. Kita bisa menambahkan adaptif dalam rotasi jika dibutuhkan. Kita bisa mengatur setting adaptif ini untuk membiarkan TWS mengatur ANC dan ambient secara otomatis. Saya sih akan memilih untuk tidak memakai fitur ini karena udah terbiasa ngatur sendiri pilihan saya. Karena dalam opsi manapun sebenarnya ada juga pilihan untuk mengaktifkan voice detect untuk menghidupkan ambient sound saat ada yang ngajak kita bicara, atau bisa juga agar kita bisa mendengar kalau ada sirine. Selain itu ada juga opsi untuk menghidupkan ambient sound saat menelpon. Ini berguna nih supaya kita bisa mendengar suara kita sendiri saat bertelepon. Jadi lebih natural aja gitu. Oh ya, untuk pengaturan ANC pun itu ada pilihan levelnya. Bisa disesuaikan sesuai dengan preferensi kita. Kalau saya sih, personally pilihnya mentok kanan aja udah. Nah, TWS ini memiliki fitur adjust sound to fit. Ini memastikan suara yang kita dengarkan adalah yang terbaik, tapi ini memang bergantung pada dudukan TWS pada telinga kita. Di sini juga ada opsi untuk 360 audio yang membuat suara jadi seakan datang dari berbagai penjuru. Ini asik kalau dipakai nonton film, terutama dengan layar yang lebih besar. Lalu ada fitur head tracking di sini, di mana layar device utama kita dijadikan acuan. Jadi kalau kita menoleh ke kanan, suara akan terdengar seperti dari kiri. Begitu juga sebaliknya. Ini bergantung pada posisi kepala kita ya, tapi untuk atas bawah kita nggak merasakan ada perbedaan yang signifikan nih. Nah, untuk dengerin musik sih kami pilih untuk tidak mengaktifkan yang satu ini. Lalu untuk equalizer tentunya ada di sini. By default tentunya ada di setting balance atau flat ya menurut Samsung ya. Kita bisa memilih beberapa preset di sini bergantung pada preferensi kita. Kita bahkan bisa melakukan customization secara langsung. Ini peningkatan yang signifikan dibandingkan pendahulunya yang pakainya preset-preset aja. Nah, uniknya saat buds ini terhubung dengan Fold 6 atau Flip 6, setidaknya saat pengujian ini, menu sound quality dan efeknya berbeda dengan kalau kita pakai smartphone lain seperti S24 Ultra dan ya, smartphone yang non-Samsung lainnya. Di Flip 6 dan Fold 6, kami menemukan ada boost dialog untuk membuat suara orang jadi lebih jelas saat menonton film, dan ada loudness normalization untuk membuat loudness saat mendengarkan suara itu selalu mirip, tidak tiba-tiba terlalu kencang atau terlalu senyap ya. Selain itu di sini juga ada advanced quality option. Pilihannya ada yang pertama itu Ultra High Quality Audio. Ini untuk memperoleh sample rate hingga 96 kHz. Tentunya ini harus dibarengi dengan sumber audio yang lebih tinggi kualitasnya ya, dari yang biasa diberikan oleh Spotify saja. Dan perlu diingat bahwa baterai akan sedikit lebih boros ya kalau kita pakai menu ini, dan kemungkinan ada delay. Jadi lebih cocok untuk konten audio atau musik aja. Kemudian di sini juga ada Super Wideband Speech. Ini untuk menjernihkan suara saat bertelepon dengan bandwidth di 16 kHz. Kita masuk ke earbud settings. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak menu pengendalian ekstra ya. Ada voice control untuk Bixby dan ada voice command. Sayangnya voice command baru bisa bahasa Inggris dan Korea. Semoga kedepannya bisa pakai bahasa Indonesia ya. Sejujurnya nih, saya lebih memilih pengendalian volume suara itu dengan voice control ini. Ini jadi solusi ketimbang saya harus mengusap blade pada TWS ini. Stop music. Play music. Volume up. Volume up. Volume down. Volume down. Next song. Previous song. Next song. Next song.
Kemudian ada fitur untuk membacakan notifikasi, jadi kita bisa tahu kalau ada notifikasi masuk, itu notifikasi dari aplikasi yang mana. Misalnya untuk WhatsApp, dia akan menyebutkan WhatsApp gitu. Ini berguna untuk tahu apakah kita harus meraih smartphone atau enggak, karena mungkin notifikasinya yang penting-penting aja ya. Karena kalau notifnya alarm kan bisa dimatiin aja, kalau WhatsApp ya harus dibaca dong isinya apa. Nah, seamless earbud connection by default ini hidup ya. Ini membuat TWS akan bisa berpindah ke device di mana akun Samsung kita terpasang dengan cepat. Kemudian neck stretch reminder ini akan berguna untuk memberitahukan saat posisi kepala kita terlalu membungkuk dan dalam waktu yang lama. Kemudian ada lapse di sini. Ini biasanya untuk fungsi yang cenderung fungsi ekstra ya. Di sini ada gaming mode yang untuk menurunkan lag. Bagi kami lag memang berkurang meskipun memang belum bisa bersaing dengan headphone yang pakai kabel. Dan tentunya ada fungsi accessibility, software update, diagnostik dan about juga di sini. Oke, fitur-fiturnya cukup banyak ya. Tapi pada akhirnya yang penting adalah kualitas suara dan efek dari fungsi-fungsi yang tersedia. Oke, kita mulai coba dari ANC-nya dulu. Bagi kami, Buds 3 Pro memiliki ANC atau Adaptive Noise Cancellation yang sangat kedap untuk sebuah TWS. Kami udah coba dalam pesawat dan kekedapannya terasa lebih baik dibandingkan Buds 2 Pro. Ini membuatnya jadi salah satu TWS dengan ANC terbaik yang pernah kami uji. Ambience sound atau ada yang menyebut hear through atau transparency mode gitu ya. Nah, di sini tuh juga mengejutkan sebetulnya. Rasanya kami belum pernah mendengar ambient sound sebaik ini sebelumnya. Suara dari luar terdengar jelas dan bahkan suara kami pun terdengar dengan jelas kalau ngomong gitu ya. Jadi nggak terasa aneh di sini. Kami bisa menggunakan TWS ini dengan nyaman dan aman sembari olahraga di pinggir jalan. Semua suara dari luar terdengar dengan jelas banget. Ini keren banget. Nah, masuk ke mikrofonnya. Saat kami coba perekaman dengan kamera, kami merasa mendengar suara kebisingan di latar belakang. Ya, lucu ya. Ini membuat kami mengira bahwa noise reduction-nya atau ANC-nya itu tidak berfungsi di Buds 3 Pro ini. Ini adalah suara dari Samsung Buds 3 Pro yang direkam melalui kamera yang saya gunakan saat ini, Flip 6. Oke, sepertinya suaranya nggak terlalu kena ya. Uniknya, saat kami mencoba merekam hasil panggilan telepon melalui WhatsApp, ternyata Buds 3 Pro mampu menghilangkan semua suara di latar belakang. Mau itu suara musik yang ada penyanyinya, suara kebisingan jalan raya, maupun suara berisik dalam mall atau kafe, semua hilang. Suara kami memang jadi agak berubah ya, tapi tetap cenderung baik tanpa terdengar inkonsisten atau berantakan seperti robot dan tidak banyak terganggu akibat kebisingan. Ini luar biasa keren. Oke, sekarang saya mau nyoba mic dari Buds 3 Pro. Ini saya sudah pakai. Suara yang kalian sedang dengar ini dari kamera. Sekarang suara dari Buds 3 Pro. Ini hanya aktif ketika saya sedang menelpon, ya. Sekarang bagaimana kalau ANC-nya nyala? Oke, ini suara dari kamera lagi dengan crowd noise nyala. Nah, sekarang suara dari Buds 3 Pro. Gimana suaranya? Clear ya? Keren ya? Padahal suaranya lagi rame banget. Jadi Buds 3 Pro bisa membedakan panggilan telepon versus perekaman dari kamera. Setidaknya ini berlaku untuk smartphone Samsung yang kami gunakan. Nah, kalau kita bicara soal kualitas suara, menurut saya sih setting default dari Buds 3 Pro ini udah sangat baik. Bassnya udah cukup punchy, sangat terdefinisi, nggak berlebihan juga. Sektor mid-nya juga jelas banget. Suara penyanyi terdengar jelas, dan saat nonton film juga dialognya clear banget ya. Nada tinggi atau ada yang bilang treble gitu ya, terdengar bersih, nggak terlalu menyayat telinga atau berlebihan juga. Menurut kami, Buds 3 Pro ini sudah menawarkan kualitas suara yang lebih baik dibandingkan Buds 2 Pro yang kami sangat suka itu sebetulnya. Jadi detail jelas lebih banyak di sini. Tapi rasanya kurang pas kalau pendapat hanya datang dari satu sisi aja, dari kami doang. Oleh sebab itu, kami undang juga Fernanda Gunsan, reviewer spesialis audio terutama TWS nih, untuk memberikan pendapatnya. Samsung Galaxy Buds 3 Pro ini menggunakan dua driver ya. Yang pertama itu dynamic driver, itu biasanya buat mewakili frekuensi mid to low, dan high-nya itu diwakilkan oleh planar driver. Dan dia menggunakan dual amplifier, jadi kalau misalnya volume di HP itu udah mentok dan masih kurang, mau dihajar lagi, amp-nya gedein aja lagi di sini dengan geser jempol kalian ke atas. Untuk tonality atau tuningannya dia benar-benar balance ya, nggak ada frekuensi yang terlalu mendominasi seperti misalnya high-nya tuh nusuk, itu nggak ada, ataupun juga bass-nya tuh bloated ataupun berlebihan gitu, bass-nya juga nggak benar-benar balance, enak untuk dinikmati tapi nggak boring juga, nggak terlalu flat yang bikin dia jadi boring, tapi juga nggak over sama sekali di frekuensi-frekuensi tertentu, benar-benar balance dan cakep banget tonality-nya. Kemudian dari sisi teknikalitasnya, ini merupakan salah satu TWS di tahun 2024 yang punya soundstage super duper megah.
concert-like, open banget, di luar kepala banget, suaranya cipratan-cipratan trompet kayak di lagu Yura Yunita Kataji, ataupun juga bara suara Antea, itu suara trompetnya kayak nembus gitu ya, keluar kepala kalian. Itu bener-bener soundstage-nya megah, punya ruang soundstage yang spacious banget lah, luas banget gitu. Gak ketutup di dalam telinga semua. Timbernya juga lumayan natural, jernih, clarity-nya bagus, dan punya punch bass yang cepat juga gitu gebukannya. Transiennya bagus ya, kuantitasnya nggak terlalu banyak, tapi punch-nya gebuk dan cepet gitu return dari impact si bass-nya itu. Separasi antara instrumennya juga cukup jelas, walaupun nggak yang kontras banget, nggak yang super duper jauh gitu ke kanan kiri imaging-nya ya, tapi dia udah bisa ngasih detail yang bagus lah dari kedua drivernya ini, benar-benar koheren dan bisa ngasih representasi suara dari tiap instrumen dengan cukup baik. Bukan tanpa kekurangan sebenarnya dia di mode ANC dan mode normal tuh sound tonality-nya agak sedikit berbeda ya. Di mode normal sih ya balance-balance aja, tapi di mode ANC itu dia upper mid-range-nya agak naik sedikit dan sub bass-nya juga agak boosted sedikit ya. Tapi ini terjadi tuh biasanya di volume linearity yang kenceng aja. Yang kalau misalnya di play di volume yang mungkin moderate ke pelan, mungkin most people nggak bakal terlalu notice. Kalau misalnya di kalian berasa tuh perubahannya, kalian bisa EQ aja. Utamanya itu cut aja di frekuensi upper mid-range sekitar 2 hingga 4 kHz. Dan bisa kurangi juga bassnya di 125 hingga 60 Hz ya. Or maybe angkat sedikit nih lower mid-range-nya di 250 Hz. Nah EQ-nya ini juga udah custom ya, jadi kalian bisa otak-atik seperti yang tadi gue bilang. Dan kalau gue boleh saran sih mungkin ketika mau naik turunin itu plus minusnya 3 hingga 4 dB aja. Ya, karena EQ-nya cukup unik, ketika nyala loudness-nya tuh nggak berubah sebenarnya, aman gitu ya. Cuma kalau kita boost lebih dari 5 dB, justru bukan kesannya frekuensi itu tuh yang kita pilih naik jadi ke boost ya. Malah frekuensi yang lain itu ke subtract, dikurangi. Sebenarnya ini oke sih untuk mencegah terjadinya distorsi. Bagus sih logiknya ya, tujuannya bagus. Cuma kalau saran saya benar-benar mau otak-atik EQ, itu sebaiknya plus minusnya sekitar 3 dB aja, jangan lebih dari itu. Kalau cut ya masih nggak apa-apa sih. Kalau boost itu ya, kalau bisa jangan terlalu berlebihan. Karena suaranya juga udah balance sih, udah enak-enak aja EQ-nya ya. Gue agak nitpicking aja sebenarnya kalau buat EQ sih nggak gue lakuin buat EQ correction lagi karena dia by default suaranya udah balance parah, tapi lebih kepada taste aja gitu ya. Ini EQ gue versi normal, gue tunjukin di layar, dan ini EQ gue di mode ANC jika teman-teman butuh untuk menanggulangi upper mids dan sub bass yang naik itu tadi. Real codec dia ada AAC dan juga SSC, tapi yang SSC ini hanya available di HP Samsung aja nih ya. Cuma dampaknya sih nggak terlalu begitu berasa kok setelah gue coba dengerin musik-musik yang high res gitu ya. Perbedaannya dengan yang kodek AAC nggak terlalu signifikan banget gitu, nggak kok. Yang lebih pengaruh itu sebenarnya jenis drivernya, kualitas drivernya, koherensi dari crossover antar kedua drivernya, ampnya itu jauh lebih ngaruh lah dibandingkan kita mindah-mindahin kodek Bluetooth-nya. Kemudian 360 audionya juga ini hanya available di HP Samsung aja ya, bikin suara itu seperti datang dari speaker dari berbagai arah yang mengelilingi kita gitu. I have to admit ini 360-nya bener-bener cakep. Pengalamannya enak sih, megah gitu ya. Walau gue tetap tim yang off aja sih biasanya kalau dengerin musik ya utamanya. Nggak gue pakai sama sekali, tapi cukup diacungi jempol lah. Kualitasnya lumayan oke banget. Bukan hanya soundstage-nya aja nih dari TWS ini yang kualitasnya amazing ya. Tapi dia juga punya ambient mode yang benar-benar transparan, lolos banget gitu suaranya ya. Yang lolos itu nggak cuma kayak ngecering-ngecering di treble-nya doang, tapi sampai ke mid-range-nya itu juga berasa lolosnya ya. Itu tinggal di slide juga kalau misalnya kita mau atur mau seberapa lolos nih suara dari luar yang ingin dimasukkan ke telinga kita gitu. Benar-benar cakep ini. Pertama kalinya gue punya TWS yang suara ambient mode itu benar-benar bocor banget, lolos banget. Kalau dia dimaksimalin gitu ya ambient mode-nya dan kita dengerin lagu, itu dengerin lagunya sampai volume 50% pun masih bisa sembari ngobrol dan dengerin temen gitu ya, karena benar-benar ambient mode-nya terang, jelas, lolos banget ya. Oke, jadi kesimpulannya kalau menurut gua ini the king of soundstage and the king of ambient mode atau transparency mode ya. Kalau mau otak-atik lagi juga udah ada custom equalizer-nya, mikrofonnya juga bagus, mikrofon ANC-nya bagus, mikrofon ambient mode-nya bagus, tonality-nya bagus, udah dikasih opsi juga buat custom EQ. Nggak kayak seri yang sebelumnya ya, benar-benar keputusan untuk memilih selera suaranya itu seperti apa ada di tangan user. Jadi well done Samsung.
Oke, jadi kita lanjut ya ke harganya. Untuk harganya, baik warna putih maupun silver di awal dijual dengan kisaran harga Rp3.299.000. Harga yang menurut kami sangat pantas, bahkan tergolong murah ya sebenarnya mengingat apa yang ditawarkannya. Ingat ya, murah bukan berarti semua orang bisa beli. Kami bilang murah karena murah atau mahal adalah perbandingan antara harga dengan apa yang kita peroleh. Oh ya, seiring dengan Buds 3 Pro, Samsung juga meluncurkan seri Buds 3 yang tidak menggunakan ear tip dan pakai satu driver aja. Harganya ada di kisaran Rp2.299.000. Nah, sekarang kita balik lagi ke Buds 3 Pro-nya ya. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, desain barunya ini berubah dari desain lama. Yang menurut kami lebih Samsung banget desain lamanya ya. Tapi masalah desain itu subjektif menurut kami. Buat kami sih yang penting kualitas suara dan fungsinya. Kemudian, penggunaan pinch itu akan membuat kita harus latihan dulu beberapa saat, terutama untuk pengaturan volume. Alternatifnya, kita bisa menggunakan voice command saja untuk pengaturan volume ya. Kemudian, kodek SSC yang jadi keunggulannya dia nih ya. Ini nggak bisa dipakai tanpa terhubung ke smartphone Samsung dan tidak ada opsi kodek lain untuk smartphone non-Samsung selain AAC dan SBC. Lalu beberapa fungsi itu baru tersedia di Samsung Galaxy Fold 6 dan Flip 6 saat pengujian ini dilakukan. Semoga kedepannya fungsi-fungsi yang lengkap itu bisa hadir ke smartphone Samsung lainnya juga. Lalu untuk daya tahan baterainya yang 6 jam itu pakai ANC itu udah cukup bagus walaupun nggak bisa dibilang yang luar biasa awet. Oke, kita masuk ke hal yang kami suka. Pertama, kualitas suaranya luar biasa keren. Ini peningkatan banget dari pendahulunya. Lalu sound stage-nya, seperti dibahas sama Fernanda juga, ini bisa dibilang terbaik dan termegah sejauh ini untuk ukuran sebuah TWS kelas flagship ya. Kualitas suaranya bahkan tetap sangat baik saat dipadukan dengan smartphone non-Samsung juga. Lalu dengan smartphone Samsung terkini, pengaturannya jadi lengkap banget. ANC-nya ini juga salah satu yang terbaik yang pernah kami uji. Lalu ambient sound-nya atau hear-through-nya atau transparency mode-nya ini luar biasa natural. Lalu mikrofonnya ini bisa meredam semua jenis suara dari luar dan saat kita melakukan panggilan tentunya yang paling penting ya. Dan suara yang dihasilkan tuh cenderung baik, cocok untuk dijadikan andalan teleponan di berbagai kondisi kebisingan. Lalu 360 audionya itu yang bikin nonton jadi lebih seru dan IP ratingnya tinggi nih di IP57. Fitur pengendaliannya lengkap hingga ada voice command-nya dan sudah punya pengaturan EQ di sini. Ada wireless charging juga. Fitur lampu pada Blade itu juga sebuah kelebihan sih, membuat penampilan jadi beda aja. Ya, Buds 3 Pro juga memiliki fitur AI untuk pengaturan suaranya, tapi sejujurnya tanpa itu pun TWS ini udah berkelas. Sementara itu kalau dipadukan dengan smartphone Samsung yang terkini, fitur seperti listening mode akan jadi lebih nyaman digunakan. Pakai AI kan tuh. Nah pertanyaannya, TWS ini cocoknya untuk siapa? Bagi kami, rasanya ini sangat wajib merekomendasikan Samsung Buds 3 Pro kepada pengguna smartphone Samsung. Terutama nih pada saat ini yang pakai Flip 6 dan Fold 6. Ini adalah TWS terbaik secara overall yang bisa kalian peroleh di pasaran saat ini. Sementara untuk pengguna smartphone lain, meskipun fiturnya akan sedikit berkurang, namun fitur-fitur dasarnya, kualitas suaranya, ANC, daya tahan IP57-nya sudah sangat cukup untuk membuat TWS ini jadi salah satu pilihan terbaik di kelas flagship. Apalagi dia dilengkapi dengan kemampuan ambient sound dan mikrofon yang tergolong terbaik di antara TWS kelas atas saat ini. Kemampuannya lengkap dan mantap di segala lini. Jadi kami melihat bahwa Buds 3 Pro ini adalah TWS kelas flagship dengan harga awal yang sebenarnya murah kalau melihat apa yang ditawarkannya. Singkat kata, apapun smartphone yang digunakan, Samsung Galaxy Buds 3 Pro akan ada dalam daftar rekomendasi papan atas kami sebagai TWS berkemampuan all-rounder dengan kualitas suara yang berkelas. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.